Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salah satu sifat mulia atau min akhlaqil al-mahmudah di dalam Islam adalah tawakkal. Tawakal ini berasal dari kata-kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan dari kata ini pula diambil kata-kata wakil. Maka salah satu maknanya adalah mewakilkan. Hal ini di dalam surah Ali Imran ayat 159. Fa-idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di dalam ayat ini terdapat kata-kata membulatkan tekad. Kebulatan tekad itu sendiri adalah bagian penting daripada ikhtiar. Maka tawakal itu adalah bagian yang akan menyempurnakan ikhtiar. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Maka antara ikhtiar kemudian mengharap pertolongan dari Allah dalam doa, kemudian tawakal, ibarat trilogi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Begitu banyak di dalam Al-Quran, Al-Hadis yang benar-benar meminta kita untuk berperilaku tawakal, menjadikan tawakal menjadi sebuah sifat yang melekat di dalam diri kita. Yang paling populer adalah yang kita sebut dengan ayat 1000 dinar. Ayat ini identik dengan ikhtiar kita untuk melancarkan rezeki, di mana Allah meletakkan takwa sebagai bagian penting yang akan membukakan jalan ikhtiar kita. Lalu kemudian dengan takwa tersebut Allah akan memberikan rezeki, bahkan dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan baginya jalan dan menganugerahkannya rezeki dari sesuatu yang ia tidak sangka-sangka. Lalu kemudian bertawakallah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ada korelasi antara takwa dengan pertolongan Allah. Ada korelasi antara pertolongan Allah dengan rizki. Kemudian ada korelasi antara ikhtiar
doa, dan tawakal. Keutamaan atau fadilah daripada tawakal itu sendiri, setidak-tidaknya beberapa hal yang akan melahirkan sikap-sikap positif bagi kita semuanya, makhluk Allah, umat manusia. Beberapa di antaranya adalah barang siapa yang ingin menjadi paling kuat manusia, maka tawakallah pada Allah. Sabda Nabi. Artinya bahwa sikap takwa ini adalah sikap yang akan menguatkan manusia. Sikap di mana menyandarkan ikhtiar kepada Allah akan melahirkan kekuatan, powerful. Sikap orang yang tidak akan melahirkan pesimisme, tetapi sebaliknya optimisme. Lalu yang kedua, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, tawakal kepada Allah menyelamatkan dari segala keburukan, dan tawakal adalah tameng dari semua musuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka segala kesulitan akan takluk padanya, dan semua sebab akan menjadi mudah baginya. Imam Ali seakan-akan memberikan solusi kepada kita jika kita ingin jauh dari segala macam keburukan dan kita mempunyai perisai di dalam kehidupan kita dan terhindar dari segala macam kesulitan, maka bertawakallah. Tentu Imam Ali dalam hal ini tidak serta-merta menjadikan atau menawarkan kepada kita bahwa tawakal menjadi bagian utama, tetapi tawakal itu sendiri adalah bagian akhir yang akan menyempurnakan ikhtiar kita. Yang ketiga adalah Imam Ja'far Shadiq. Beliau mengatakan sesungguhnya kekayaan dan kemuliaan adalah keagungan, dan jika keduanya telah mencapai posisi tawakal, maka keduanya akan menenangkan jiwa. Sang Imam Ja'far Shadiq mengkaitkan antara tawakal dan ketenangan jiwa. Artinya bahwa orang-orang yang berserah diri kepada Allah setelah menyempurnakan ikhtiar dan berdoa lalu bertawakal, maka di dalam tawakal itu terdapat ketenangan jiwa. Berikutnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ar-ridha min thamrit tawakkal. Keridhaan itu merupakan buah dari tawakal, dan orang yang benar-benar di dalam dirinya terdapat tawakal, maka sesungguhnya di dalam dirinya sedang menanamkan keridhaan apa yang ditakdirkan Allah kepada dirinya. Dan pada akhirnya kita tidak punya pilihan kecuali memang menjadikan role model daripada tawakal itu sendiri adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa besar yang menguji ikhtiar, doa dan tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, yaitu peristiwa hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum mukminin serta merta menyusun rencana taktis strategis bagaimana bila bisa keluar daripada kepungan musuh pada saat itu.
Beliau melihat timing yang tepat, bahkan beliau menyewa orang yang ahli dan berpengalaman di dalam mengetahui peta jalan. Kemudian dengan cerdik di waktu yang tepat, beliau beserta para sahabat keluar dengan selamat dari Makkah, melanjutkan perjalanan ke Yasrib atau Madinah sekarang. Beliaulah role model kita di dalam berikhtiar, memohon pertolongan Allah di dalam doa, lalu kemudian menyerahkan segala ikhtiar kita dengan bertawakal atau mewakilkan Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Dalam hal ini, lafal yang paling sering kita sebut dan menjadi doa kita yaitu gabungan dari surah Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dan ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy dalam hal ini telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, karena itu takutlah kepada mereka dan ucapkanlah, itu akan menambah kekuatan iman. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Lalu kemudian disempurnakan dalam Al-Anfal ayat 40, wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasannya Allah pelindungmu, Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian dua ayat ini dari Ali Imran 173 dan dari Al-Anfal 40 kemudian kita padukan menjadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung, dan Dia sebaik-baik penolong. Akhirnya izinkan Al-Faqir menyimpulkan santun, pesan pantun pada kesempatan ini. Berbekallah dengan cara belajar, penuntun rasakan esok hari. Tawakal bukanlah tanpa doa dan ikhtiar, namun menyerahkan hasil pada Ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.